Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masuk kepada konsep berbakti pada orang tua dan guru kita, ya. Ada pengertian berbakti dan taat pada orang tua. Bakti itu artinya pengabdian, taat itu adalah kepatuhan, ya. Terus orang tua dan guru. Kalau orang tua itu artinya orang yang lebih tua dari kita. Yang pertama, dia bisa ayah ibu kita. Yang kedua adalah yang layak kita hormati. Guru adalah orang yang mengajarkan pengetahuan pada kita. Siapapun itu, kita sebut saja sebagai guru. Ya, itu pengertian pertama. Nah, yang kedua, berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat. Penulisannya harusnya dipisah ya. Tunduk dan hormat, perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat dan tunduk adalah sikap menghargai yang diberikan, ditujukan seorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa. Jadi tunduk dan hormat karena di sini dilihatnya ada aspek jasa. Jasa itu yang sesuatu yang kita terima. Kalau taat adalah sifat tuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, tanggung jawab, dan ikhlas. Kalau misalkan di tentara, TNI, kalau dia sudah masuk TNI, maka dia akan taat. Jadi satu komando ya, kata komandonya itu pergi gitu. Dia tidak lagi membantah, tidak lagi menanyakan apakah bermanfaat atau tidak, apakah aku nanti mampu atau tidak dan sebagainya. Yang penting melaksanakan. Nah, berbakti dan taat itu seperti itu. Artinya kita tidak lagi mempersoalkan apakah ini harus dilakukan atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak, tapi yang harus kita lakukan adalah, kalau dalam pengertian ini adalah laksanakan saja. Karena itu kalau kemudian di dalam tentara biasanya siap komandan, laksanakan, begitu ya biasanya. Misalkan kemudian kita mempertanyakan, tanda petik membantah, maka tidak lagi dalam istilah taat, tidak lagi. Jadi maka nanti disebutlah sebagai pembangkang, gitu ya. Oke. Ada cerita, mungkin ini cerita yang sudah berulang-ulang. Ceritanya dari tentang penciptaan manusia pertama itu Nabi Adam itu ya. Nabi Adam, kemudian juga tentang iblis juga. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian sudah diciptakan, ya berasal dari tanah itu, dikumpulkanlah seluruh malaikat. Malaikat itu terkenal sebagai makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Nah, seluruhnya dikumpulkan, kemudian mereka disuruh untuk bersujud. Dan kita tahu ceritanya ternyata antara mereka ada yang tidak bersujud. Dan kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai iblis. Karena kata iblis itu ablasa artinya adalah menolak. Menolak artinya menentang. Ya. Jadi kalau kita menolak orang tua kita, menolak guru kita, dawuhnya, dawuh itu kata-katanya dan sebagainya, dengan cara yang tidak menunjukkan taat, dengan cara yang tidak menunjukkan bakti, maka kita termasuk dalam kategori, kalau dalam istilah yang Al-Quran itu disebut dengan iblis. Kalau kita taat, maka kategorinya kita dalam kategori yang disebut malaikat itu. Kalau kita menggunakan simbol-simbol yang tadi. Nah, dari tadi itu cerita itu dalam Al-Quran menunjukkan pada kita ada dua pilihan pada kita itu, mau seperti malaikat atau seperti iblis yang menentang. Karena ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak sujud pada Adam? Dia bilangnya,
ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ketika dia mengatakan aku lebih baik, dia sudah menunjukkan dirinya sombong. Karena ketika di hadapan Tuhan tidak ada lagi yang lebih baik kecuali Allah Ta'ala, gitu ya. Kalau di hadapan Allah Ta'ala tidak ada lagi yang lebih baik, hanya Allah Ta'ala. Nah, karena kesombongan itulah kemudian yang membuat Iblis itu termasuk makhluk yang membangkang. Dari itulah kesalahannya hanya satu itu aja. Lalu kemudian dia dilempar dan nanti ditangguhkan masuk neraka. Lalu Iblis itu mengajak manusia agar bersamai dia, nanti agar di akhirat nanti itu dia punya teman, dia punya kawan untuk sama-sama di neraka, gitu. Jadi kalau ada bisikan dalam hati kita untuk menentang, untuk menolak orang tua dan guru kita, atau menyepelekan dan sebagainya, ketahuilah bahwa itu adalah bisikan Iblis yang coba untuk mengajak kita masuk neraka, gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dipakai ya. Nah, nanti kan persoalannya kita bahasa apakah ada batasan dalam ketaatan dan bakti kita kepada orang tua? Ada. Selama orang tua kita tidak menyuruh kita pada hal-hal yang sifatnya maksiat, gitu. Selama tidak menyuruh kita pada hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli walidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana, dan kami wasiatkan. Di sini terjemahannya perintah ya. Dan kami perintahkan insan, manusia, biwalidayhi, melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Hamalat ummuhu, karena ibunya telah mengandungnya, wahnan ada wahni, dalam keadaan lemah. Wa fisaluhu, yang bertambah-tambah. Fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayya masir, dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Amaini, dan 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah. Ini ayat ini, ayat Luqman, surat Luqman ayat 14 ini, Allah Ta'ala menerangkan alasan kenapa kita harus berbuat baik atau berbakti pada orang tua. Satu di antaranya disebutkan ibu di sini. Pertanyaan kita kan, kenapa yang disebutkan ibu? Kenapa ayahnya kita tidak disebutkan? Nah, ini nanti kita jelaskan dalam proses reproduksi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Tidak ada kan kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kita yang menjadi perantara kita lahir ke dunia ini. Prosesnya adalah proses reproduksi, ya, gitu ya, pelajaran IPA kita, gitu ya, pertemuan antara zigot dan sebagainya, kemudian nanti ibu kita hamil dan sebagainya, lalu lahirlah, gitu ya. Nah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang memang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Nah, ini yang menariknya, Al-Quran menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita tuh, kepada duanya. Tetapi kemudian ini diterangkan ibu, tidak diterangkan ayah, diterangkan ayahnya yang telah memproduksi enggak. Jadi ya enggak. Tapi langsung kepada ibu. Apa maknanya? Apa kira-kira maknanya adalah bahwa penghormatan yang paling utama yang harus kita lakukan kepada orang tua itu adalah kepada ibu kita. Kenapa? Kalau yang mau makan, mau minum, silakan aja ya. Biasa ya. Kalau kekurangan nanti bisa dulu ya. Bawa maksudnya, tapi jangan terlalu banyak.
Pertanyaannya kan ada, kenapa harus ibu dulu yang didahulukan? Karena ibu kita dalam keadaan lemah, capek, terus apa, berat sekali sehingga nanti terus katanya melahirkan itu sakit. Saya nggak tahu ya, nanti kalian tanya saja sama ibu kalian, Bu, gimana rasanya melahirkan? Katanya melahirkan itu seperti dalam keadaan hidup dan mati lah. Kalau tidak, kalau terlalu keluar banyak darah nanti bisa mengakibatkan meninggal dunia, gitu ya. Tidak tertolong begitu. Ada juga yang ada pilihannya ada dua, ibunya yang hidup, anaknya yang mati, atau anaknya yang hidup, ibunya yang meninggal, gitu ya, kayak gitu. Ada pilihan begitu kalau di dokter di rumah sakit dan rumah sakit. Nah, tapi kalau yang lebih bagus lagi sih misalkan karena sering dirawat dengan bagus, kemudian menggunakan kesehatan dirawat, dicek, terus makanannya juga sehat, makanan juga bagus sehingga nutrisinya terjamin antara si ibu dan si bayi itu. Kemudian lahirnya juga tidak membahayakan satu di antara keduanya itu. Nah, itu lebih baik seperti ibu kalian atau saudara ibu kalian gitu ya. Kemudian setelah berat dia keluarin gitu ya, apanya begitu. Pak Asa kata ini dulu ada penceramah bilang ini Pak Asa begini. Coba sudah kau bayangkan kalau kau perut kamu itu kau kasih 2 kelapa yang jauh itu yang gede, kau balut sama itu katanya sama yang buat sarung itu, yang perempuan itu kan ada sarung yang gendong sudah ada sarungnya. Balut sini katanya, selendang begitu. Yang 2 itu yang hijau itu, kalau itu kan gede ya, berat bola kan. 2 tempelin begitu, kemudian kau bawa 2 hari 3 hari kemana-mana. Pasti pegel, pasti capek dan sebagainya. Bayangkan ibu kamu itu katanya. Itu ibu kamu tuh 9 bulan bawa yang gituan, bawa kamu aja kemana-mana. Gak pernah disimpan dulu, ini mau ke toilet simpan dulu, enggak, itu dibawa-bawa. Makanya kalau Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat baik pada ibu kita tuh karena 9 bulan kita itu dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ya kata-kata berbakti pada orang tua ini, wabil walidaini ihsana. Nanti kalau Pak Hasan misalkan di soal mana kalimat dalam surat Al-Isra yang menunjukkan berbakti pada orang tua. Nah, kalian lihat yang ini, wabil walidaini ihsana, ya, pilihannya itu. Ya, wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahadahuma aw kilahuma. Pada tahun lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ta'budu illa iyyahu. Ini hanya pada Allah, Dia. Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Allah Ta'ala menyuruh kita jangan beribadah atau bertaat selain kepada Allah Ta'ala. Ya, gitu ya. Paham ya? Jangan ritual artinya melaksanakan ibadah keagamaan semata-mata untuk selain dari Allah. Misalkan kalau kita sholat, kita sholat harusnya murni untuk Allah Ta'ala. Maksudnya untuk Allah Ta'ala itu kita dalam hati kita, makanya Pak Atta selalu menyarankan kalian kalau sholat itu membacakan niat. Sholli sholat ya, sholli fardhu maghrib. Aku sholat maghrib
Ujungnya kan lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi setelah Allah memerintahkan supaya menyembah Allah yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik pada orang tua. Kira setelah setelah beriman kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ya, luar biasa. Tidak disuruh dulu sholat dulu kan oleh Allah ya. Kenapa misalkan kamu harus menyembah Allah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa dan sebagainya, lalu berbuat pada orang tua? Tidak kan? Kedudukannya. Tapi setelah Allah, kemudian orang tua. Jadi luar biasa kedudukannya orang tua kita. Makanya ada hadis yang bilangnya kan gini, ridho orang tua adalah ridho Allah Ta'ala. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah Ta'ala ridho. Ya. Nah, jadi kalau kita mau diridhoi Allah Ta'ala, mau dikasihi Allah Ta'ala, maka kuncinya ini berbuat baik kepada orang tua. Oke, nanti kalau orang berbuat baik kan banyak sekali ya. Pokoknya intinya ini. Mana ya? Ini. Kaulan kalimah kepada orang tua itu intinya adalah mengatakan sesuatu yang baik dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Dengan intonasi dada yang baik. Misalkan kalau ada orang tua, oke, lanjutin dulu ya. Di sini dulu. Jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, ini kakek nenek ya, dalam pemeliharaan, maksudnya apa? Jadi kan kadang-kadang nenek kita ini suka ikut sama ayah kita ya, sama ayah ibu kita di rumah kan. Itu taksinya dalam pemeliharaan. Jadi kalau orang kakek nenek kita ada bersama kita, maka sekali-kali janganlah kamu, maksudnya kita, orang tua kita juga, mengatakan kepada ibu dan bapaknya itu perkataan Ini contohnya bagus sekali, upil Kalau kalimat kira-kira menurut kalian itu gambarannya seperti apa? Penolakan, kecewa, oke, satu kecewa, oke ya. Ada lagi nggak? Membantah. Kalau membantah lewat kata-kata langsung, kalau pakai bisa nggak? Bisa ya, bisa ya. Kecewa, apa lagi? Membantah, ada lagi nggak? Kesal dan kecewa beda jauh nggak? Kita sebutin aja ya, kecewa, kesal, sama membantah. 3 hal itu aja ya. Nah, dengan kata-kata saja sudah tidak boleh. Terus gimana kalau aku mau nolak? Ya harus begini, dengan kata-kata yang baik. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Saja tidak boleh, apalagi nyarekan, apalagi membentak, apalagi memarahi. Pak, selihat itu di YouTube atau di FB, ada yang orang tuanya itu dipukul. Karena permintaan si anaknya tidak diturutin, dipenuhi. Itu sampai dan itu menurut bahasa itu bagus juga tuh, ada yang memvideokan. Jadi kemudian ditangkap oleh polisi ya. Jadi si ibunya itu orang ayahnya sudah biasa, si anaknya minta motor. Tidak dikasih itu, tempeleng, disiksa. Lalu polisi ditangkap lah polisi. Tetapi yang kemudian ya, ibunya itu karena mungkin sangat sayang pada anaknya, ibunya bilang, Pak polisi, tolong lepaskan, apa jangan dihukum. Bayangin itu, meskipun sudah dipukul, tetap sayang ibunya pada anaknya itu dibela kayak gitu. Di dalam ayat ini, yang harus kita lakukan pada orang tua adalah ini, kaulan karimah, berkata-kata yang baik. Yang tidak boleh kita lakukan adalah ini dan ini. Ya. 2 yang tidak boleh dilakukan, dan membentak. Dari bahasa nggak disebutinnya, ininya perlakuan jahatnya, memukul, meniup dan sebagainya. Ya, 2 ini aja udah buruk, apalagi yang
sudah pakai kekerasan tangan fisik dan sebagainya ya. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Kabura maqtan indallahi wa taqulu ma la ta'lamun. Atau ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci sisi Allah jika kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang tadi kita bahas? Iya, kita sudah tahu tuh ya, pada otak kita, pada pikiran kita, pada pelajaran kita, bahwa hormat kepada orang tua adalah perbuatan yang sangat baik, yang sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan, malah bertentangan dengan yang sudah kita ketahui itu. Maka kita termasuk orang yang kabura maqtan indallah, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Misalkan kita tahu nih tadi bahwa kepada orang tua kita itu kita harus menggunakan kata-kata qaulan karimah, kata-kata yang baik. Oh, itu yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Lalu kita pas di rumah malah sebaliknya, tidak karimah tapi sayyi'ah, buruk atau hobi misalkan. Kita sudah tahu bahwa kita harus berbuat baik, malah kita sebaliknya. Ya. Jadi janganlah kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Misalkan kita sudah tahu nggak bahwa sholat itu wajib, sholat zuhur, yang sholat yang 5 itu wajib. Ternyata kita tinggalkan. Nah ini termasuk yang mengurangkan Allah, amat benci, sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kecuali kalau kalian tidak tahu. Oke, makasih ya teman-teman. Silakan boleh live dari grup. Terima kasih, Pak. Oke. Pak.